Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Faiz dan kali ini kita akan bahas tentang barisan dan deret. Nah, kalau kita ngomongin barisan dan deret, itu ada dua ya. Barisan dan deret aritmatika yang pertama, yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita akan mulai dari yang pertama yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, Kakak akan kenalkan dulu barisan dan deret aritmatika melalui contoh konsepnya ya, konsep dasarnya melalui contoh maksudnya. Oke. Misalkan kakak punya barisan dan deret kayak gini nih. Mulai dari angka 1, 3, 5, dan seterusnya. Kira-kira bisa nggak ngelanjutin angkanya? Ya pasti bisa lah, anak kuantum nggak mungkin nggak bisa. 1, 3, 5, lanjutannya pasti 7, habis 7 pasti 9, ya kan? Habis itu iya 11, dan seterusnya. Ya seterusnya sampai tak terhingga sana. Nah, pertanyaannya kenapa bisa nerusin tadi habis 5 pasti angka 7, terus habis itu angka 9? Ya karena ini ada polanya nih, 1 ke 3 kan nambah 2, 3 ke 5 juga nambah 2, 5 ke 7 juga sama nambah 2, dan seterusnya nambah 2 2 terus, pasti sama terus dong nambahnya 2. Oke, kakak akan kasih contoh kedua. Misalkan kakak punya barisan bilangan 2, 7, 12. Kira-kira berapa lagi habis itu? Iya, selanjutnya udah pasti nih, udah pasti 17, habis itu 22, dan seterusnya. Ini juga sama ya, dari 2 ke 7 dia nambahnya 5, 7 ke 12 nambah 5, 12 ke 17 juga nambah 5. Ini juga pasti nambahnya 5, nambahnya 5, 5, 5 terus. Nah, di barisan aritmatika yang nambahnya sama terus itu disebut dengan beda, disimbolkan dengan huruf B. Ya, berarti contoh pertama ini tadi B-nya adalah 2, dan pada contoh kedua bedanya atau B-nya itu adalah 5. Di barisan aritmatika atau barisan yang lain sih sebenarnya ya. Ini yang pertama ini disebut dengan U1 atau suku pertama, unit ke-1. Yang ini namanya U2, yang ini U3, U4, dan seterusnya. Yang bawah juga sama ya, ini U1, yang 7 ini U2, yang ini berarti U4, dan seterusnya. Nah, cara nyari beda di barisan aritmatika itu adalah selisih dari dua suku yang berdekatan. Atau dituliskan U2 dikurang U1 itu sama dengan beda. Atau bisa juga U3 dikurang U2, ini juga beda. U4 dikurang U3 juga sama, beda. Ciri dari barisan aritmatika bedanya selalu sama, yang artinya U3 dikurang U2 itu sama dengan U2 dikurang U1. Inilah ciri-ciri dari barisan aritmatika atau sifat dari barisan aritmatika. Nah, terus gimana misalkan ada soal yang angkanya nggak kelihatan utuh gitu loh, yang apa ya nggak berurutan lah. Misalkan gini, ada soal gini, diketahui suatu barisan aritmatika disebutkan aritmatika, U1-nya jangan U1 deh, misalkan U3, U3-nya, U3-nya adalah 5. Dan diketahui lagi misalkan U berapa? U6 deh, U6-nya sama dengan 11. Bisa nggak kita menentukan bedanya? Kalau diketahui U3-nya 5 dan U6-nya 11. Ya bisa. Gimana caranya? Nah, kalau kakak biasanya kakak akan bikin begini nih. U1, U2, dan di sini ada U3. U3-nya adalah 5. Habis itu U4, U5, U6. U6-nya adalah 11. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Dari U3 ke U6, U3 ke U6 itu berapa kali lompatnya? Nambahnya berapa kali? Kita hitung ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali lompat. Kakak tulis ini 3 kali lompat. Berarti artinya 3 kali ditambahkan beda. Berarti kalau mau dituliskan, yang namanya U6 itu adalah U3 yang ditambah 3 kali lompat, 3 kali beda. U6-nya kan udah ada 11, sama dengan U3-nya 5 ditambah 3 kali beda. Berarti 3 kali bedanya adalah 6, yang artinya bedanya adalah 2.
Berarti kita bisa ngitung beda walaupun barisan aritmatikanya nggak utuh ya. Gitu. Nah, kalau kita masih ragu-ragu, kita bisa coba. Karena contohnya cuma 3 sama 6, kita bisa coba dong. Bedanya 2, berarti nambahnya 2 dong. Berarti U3-nya 5, U selanjutnya atau U4-nya nambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11. Oh, udah cocok. Berarti benar, bedanya adalah 2. Nah, buat apa sih kita tahu beda dari sebuah barisan aritmatika? Nah, ini tujuannya. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu kita mau mencari suku ke N. Kita akan mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Gimana cara nyari suku ke N dari sebuah barisan aritmatika? Oke, yaitu pakai bedanya. Kakak akan kasih contoh aja langsung. Misalkan ada soal bilang, diketahui sebuah barisan aritmatika, kakak pakai soal yang tadi, suku ketiganya adalah 5, dan suku keenamnya adalah 11. Kita pura-puranya belum tahu bedanya. Oke? Kita disuruh cari misalkan suku ke-9 deh. Suku ke-9-nya berapa gitu. Nah, langkah pertama sama, kita nyari bedanya. Kita harus tahu bedanya dulu buat tahu suku ke N ya. Tadi kita udah cari sih sama dengan 2 ya, tapi kita pura-puranya belum tahu deh. Yuk kita tulis dulu. Kita ada suku ketiga nih, berarti suku 1, suku 2, suku ketiganya, U3-nya adalah 5. Sama suku ke-6, U4, U5, U6. U6-nya adalah 11. Jadi nyari beda gimana? Nyari beda dari 3 ke 6, itu berapa kali lompat? 3 kali lompat. Berarti kalau dituliskan yang namanya U6 karena 3 kali lompat, berarti U3 ditambah 3 kali lompat bedanya. U3-nya kan ada 5, ditambah 3 kali beda. U6 juga ada 11 tadi ya. Nah, berarti dari sini 3B sama dengan 6, ketemulah bedanya 2. Sama kayak yang kita kerjakan sebelumnya ya, bedanya 2. Terus diminta nyari, berapa sih U9-nya? Berapa U ke 9? U ke 9 cara nyarinya gimana? Sama kayak tadi. Kita bisa mulai dari U3, bisa mulai dari U6. Tapi kakak sih lebih suka mulai dari yang dekat aja. Yang lebih dekat kan 9. 6 ya, 6 ke 9. Oke, dari U6 ke U9 itu berapa kali lompat? Ternyata sama dong, 3 kali. Dalam contoh ini sama ya, 3 kali lompat. Berarti gimana? Berarti yang namanya U9 itu sama dengan U6 ditambah 3 kali beda. U6-nya ada? Ada, 11. Ditambah 3 kali beda. Bedanya berapa? 2. Berarti sama dengan 11 tambah 3 kali 2, 6 ya. 11 tambah 6 sama dengan 17. Berarti U9 adalah 17. Kak, kalau mau pakai dari U3 boleh dong? Boleh. Kakak pindahin dulu ininya ke bawah biar agak longgar. Nah, kalau misalkan pakai dari U3 boleh Kak? Boleh, kita lihat. Dari U3 ke U9, dari U3 ke U9 ini berapa kali lompat? 3 ke 9, 3. Kita hitung 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 6 kali. 6 kali lompat. Berarti yang namanya U9 itu adalah U3 ditambah 6 kali beda. Sama dengan U3-nya berapa? U3-nya udah ada 5. Ditambah 6 kali bedanya 2. Sama dengan 5 ditambah 6 kali 2, 12. Berarti langsung aja tulis lah ya. 12 tambah 5 itu hasilnya adalah 17. Sama juga hasilnya. Ya, itulah cara nyari suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi nggak harus mulai dari suku pertama ya, U1 atau A-nya. Kalau di buku-buku atau di rumus-rumus kan banyak dari A. Kalau di kuantum kita nggak harus pakai A-nya. Oh iya, tadi kakak ada yang lupa sampaikan. Suku ke N ini biasanya disebut dengan U ke N atau UN. Ini adalah artinya suku ke N. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Atau biasa disebutnya adalah SN. Jumlah N suku pertama. SN. Geser dikit ya, ini enggak.
Oke, Sn itu adalah jumlah n suku pertama. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau Sn jumlah n suku pertama, berarti S5 jumlah 5 suku pertama. S7 jumlah 7 suku pertama. Jangan sampai keliru. S5 katanya jumlah suku kelima. Bukan. S5 itu adalah jumlah 5 suku pertama. S6 adalah jumlah 6 suku pertama. Kakak akan contohkan. Misalkan kakak punya barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Karena kita ngomongin jumlah, berarti kita tambahin dong. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 sama dengan berapa? Caranya gimana? Ya kita tambahin manual bisa ketemu juga sih. Karena angkanya cuma segini, tapi kalau angkanya banyak kan nggak bisa. Gimana caranya? Nah, ada yang unik dari barisan aritmatika ini. Kalau kita lihat, 3 sama 13, kalau kita tambahkan, jadi 16. 5 sama 11, juga 16. 7 sama 9 juga kalau kita tambahin, 16 juga. Nah, tadi kan 3 sama 13 kan 16. Kalau kita bagi 2 rata-ratakan, berarti bisa kita bilang sebenarnya ini 8 sama 8. 5 sama 11 juga ini 8 sama 8. 7 sama 9, 8 sama 8. Nah, karena angkanya sama semua kan lebih enak. Berarti kita tinggal hitung dong. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, 8-nya ada 6. Berarti sama dengan 48. Berarti 3, 5, 7, 9, 11, 13 ini kalau ditambahin pasti 48. Cek sendiri kalau nggak percaya. Tadi kuncinya itu, kita cari pasangannya. Depan sama belakang sepasang. Oh, 16 berarti 8 sama 8. Contoh lagi misalnya, kakak punya barisan aritmatika nih. Barisan aritmatikanya 3, 8, 13, 18, sama 23. Misalkan 5 aja nih kali ini. Nah, kita mau tambahkan kan jumlah sukunya. Nah, sukunya kita tambahkan, tambahin semua karena ada 5, berarti ini S5 ya, jumlah 5 suku pertama. Gimana caranya? Kalau kita lihat sama dong. 3 tambah 23, kalau ditambahin tuh adalah 26. 8 sama 18 juga 26. Berarti kita bisa tuliskan nih sepasang 3 sama 23, sepasangnya itu 26. Berarti masing-masing 13. Oh, ini bisa kita tuliskan nih. Yang ini 13, ini juga 13. Yang 8 sama 18 juga sama, 13 sama 13. Yang 13 gimana ya? Emang udah 13, tinggal ditulis ulang, ya nggak tambahin semuanya. Oh, 13-nya ada 5. Berarti sama dengan 13 kali 5, sama dengan 65. Nah, artinya kita bisa simpulkan nih, bahwa yang namanya Sn, jumlah n suku pertama itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai suku ke n ditambah suku ke n. Itu cara ngitungnya adalah tinggal kita cari rata-ratanya. Tadi rata-ratanya kan awal sama akhir doang bisa. Ya nggak? Yang ini juga sama nih. 3 sama 13 doang awal sama akhir. Berarti kita bisa tuliskan nih. Berarti yang namanya Sn itu kita cari rata-ratanya, tengahnya dengan cara sama U1 tambah U ke N dibagi 2. Terus dikali sama N. Oke, inilah Sn. Sn itu sama dengan U1 tambah UN bagi 2 dikali sama N. Oke, sekarang kita contoh soal buat yang nyari Sn atau jumlah N suku pertama. Misal ada soal. Diketahui misalkan suku ketiga barisan aritmatika atau U3-nya adalah 14 dan suku ketujuhnya atau U7-nya itu adalah 22. Ditanya jumlah misalkan berapa ya? 9 suku pertama. Jumlah 9 suku pertama atau S9-nya berapa? Bukan U9 ya, ditanya S9, jumlah 9 suku pertama. Oke, kakak akan ini kan dulu, tuliskan dulu, diketahui U3, berarti U1, U2, U3-nya. U3-nya berapa? U3-nya adalah 14 sama U7. U3, 4, 5, 6, 7. U7-nya adalah 22. Ditanya adalah S9. Gimana Kak caranya? Kita harus
tahu semua angkanya nggak perlu sih. Kalau mau tahu juga tambahin manual bisa juga kalau cuma 9, tapi tanpa itu pun kita bisa. Caranya gimana? Pertama, kita harus tahu bedanya dulu. Cara nyari beda gimana? Sama kayak yang di awal tadi. Dari 3 ke 7, berapa kali lompatnya? Berapa kali ditambahkan? Hitung aja dari 3 ya. 4, 5, 6, 7. Oh, 4 kali. Oh, dia ditambahin 4 kali atau lompat 4 kali. Berarti kita bisa tahu bahwa yang namanya U7 sama dengan U3 ditambah 4 kali beda. U7-nya berapa? U7-nya 22. Sama dengan U3, U3-nya adalah 14 ditambah 4 kali beda. Berarti sama dengan 4 kali bedanya, 22 dikurangi 14 sama dengan 8. Ini artinya bedanya sama dengan 2. Berarti sekali lompatnya adalah 2. Nah, kita mau nyari S9. Tadi kan kita udah lihat rumusnya. Nih, yang namanya Sn, U1 tambah UN bagi 2 dikali N. N-nya kan 9 ya. Berarti kalau kita mau nyari S9, kakak tuliskan rumusnya dulu di sini. S9 sama dengan U1 tambah U9 bagi 2 dikali N-nya ada 9. Di sini U1-nya udah ada belum? Belum ada. Tapi kan nyarinya gampang U1. Gimana cara nyari U1-nya? Cara nyari U1-nya ya kan bedanya 2 tadi udah kita hitung. Berarti setiap lompat 2 dong. Kalau ke kanan tambah 2 ya. Berarti sebelah kirinya berapa nih kira-kira di sini? Ya tinggal kita kurangin berarti 12. Di sini pasti 10 hitung mundur ya. Nah, terus U9-nya udah ada belum? Belum ada. Kita cari. U7, U8, U9 di sini. Kakak di sini U9. Ya, ini U1. Oke, dari 22 tambah 2. Di sini 24. Yang ini 26. Berarti kita bisa masukkan tinggal nih. S9-nya itu adalah U1. U1-nya adalah 10 ditambah sama U9-nya adalah 26 dibagi 2 dikali 9. Yuk kita hitung. 10 tambah 26, 36. Bagi 2, 18. Dikali sama 9. 18 dikali 9. Oke, silakan dihitung pakai coret-coretan, tapi kakak milih hitung pakai cara lain. Ini sekarang kakak bagi trik. 18 itu kan 9 kali 2. Kakak tulis 2 kali 9. Dikali 9. Kenapa kakak pilih ini? Karena 9 kali 9 kan 81. 81 kali 2 kan 162. Lebih mudah cara ngitungnya. Berarti S9-nya adalah 162. Gini caranya. Tapi ya kita bisa cara lebih gampang nggak sih kak? Ada pasti. Nah kita lihat nih. Tadi kan kita pakai U1 sama U9. Sebenarnya nggak harus pakai U1 sama U9. Kenapa? Nah, kita lihat contoh yang sebelumnya. Tadi di contoh sebelumnya, angka 26 ini kan nggak harus awal sama akhir. Nggak harus U1 sama U berapa nih? U5 nggak harus. U2 sama U4 pun sama hasilnya 26. Di sini juga sama. Kita nggak harus pakai U1 sama U9 loh sebenarnya. Kita bisa juga kalau U1 sama U9 sama, U1 tambah U9 itu pas kok 9-nya dong yang ditulis sama U9. Ini pasti hasilnya sama nih, kayak U2 tambah U8. Ya enggak? Sama juga dengan U3 sama U7. Berarti sebenarnya kita nggak harus nyari beda dong. Ya, contoh soalnya sebenarnya nggak usah bisa. Nggak usah nyari beda juga bisa. Kita bisa nyari S9. Kita bisa nyari S9 dengan cara, karena udah tahu yang tadi U1 tambah U9 bagi 2 ini nggak harus U1 tambah U9, maka kita bisa juga pakai U3 sama U7. Kita bisa langsung tulis sebenarnya U3 tambah U7 dibagi 2. Ini buat nyari rata-ratanya. Tapi dikalinya tetap 9, kan 9 suku. Sama dengan berapa? U3-nya udah ada di soal 14. Tambah U7, U7-nya 22 per 2 dikali sama 9. Sama dengan, sama nih. 14 tambah 2, 36 juga. Bagi 2, 18. Sama kan? Kakak langsung tulis saja 18 gitu ya. 18 kali 9 juga. Berarti sama hasilnya, 162. Oke, selanjutnya kita bahas untuk barisan dan deret geometri. Biasa kakak akan kasih lihat dulu barisan geometri itu yang kayak gimana sih. Oke, misal kakak punya barisan kayak gini deh. Satu, dua, empat, dan seterusnya. Bisa nggak kira-kira terusin berapa nih? Ya, di sini pasti 8. Habis itu 16, terus 32, dan seterusnya.
Loh, dari mana taunya? Dari mana taunya? Karena kita lihat nih. 1 ke 2, ini kita kali 2. 2 ke 4 juga sama dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 juga sama kali 2. Kok 13 sih? Padahal di otak kakak tadi 32 ya. Kok bisa jadi 16 ya? Nulis 13 dari mana ini? Oke ya, ini adalah 32 maksudnya. Oke ya, 32. Ini pasti juga dikali 2 terus. Udah bisa nebak kan? Kira-kira gimana sifatnya barisan geometri? Kalau tadi aritmatika ditambah-tambah, ini geometri dikali-kali. Oke, contoh lagi, contoh lagi. Misalnya kakak punya barisan gini, 9, habis itu 3, habis itu 1. Berapa lagi nih? Nah, iyalah, 9 sama 3 kan dikali sepertiga, sama juga, kali-kali juga nih. 3 ke 1 juga dikali sepertiga. Berarti ke sini juga sama, dikali sama sepertiga. 1 dikali sepertiga, itu jawabannya sepertiga. Terus gimana? Ya sama, lanjutannya dikali sepertiga lagi. Berarti berapa dong sepertiga kali sepertiga? Ya, 1/9. Dan seterusnya. Kalau tadi di barisan aritmatika ada yang namanya beda yang ditambah-tambah, kalau di barisan geometri namanya rasio atau pengalinya. Contoh yang atas ini berarti rasionya adalah 2 karena dikali-kali 2 terus. Yang bawah ini rasionya adalah sepertiga. Dan sama juga ya, di geometri juga sama. Yang pertama ini namanya U1, yang ini namanya U2, U3, dan seterusnya. Nah, berarti di geometri berlaku yang untuk mencari rasio, kita bisa cari juga dengan cara U2 per U1. Itu nilainya sama dengan rasio. Dan U3 per U2 ini juga sama dengan rasio. Artinya sifat dari barisan geometri itu adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan rasionya. Nah, ini buat apa? Ya sama, kita bakal nyari suku ke N dari barisan geometri. Kita akan nyari suku ke N dari barisan geometri. Kakak tulis dulu suku ke N atau namanya adalah UN. U ke N dari barisan geometri. Contohnya gimana? Oke, kakak akan kasih contoh misalkan ada sebuah barisan geometri. Diketahui suku kelimanya itu adalah 3/2 dan suku ke-8-nya adalah 12. Ditanya misalkan berapa suku ke-10-nya, U10-nya. Oke, berapa suku ke-10-nya? Nah, ini sama kayak aritmatika tadi mainnya ya. Tahu suku kelima, berarti U1, U2, U3, U4, U5-nya diketahui. U5-nya adalah 3/2. Terus U6, U7, U8. U8-nya itu adalah 12. Ditanya berapa suku ke-10? Kakak tulis dulu 8. U9, inilah U10 yang ditanya. Berapa nilai U10-nya? Wah, gimana nih cara mainnya nih? Cara mainnya sama aja. Yuk kita hitung. Dari U5 ke U8 itu berapa kali lompatnya? U5 ke U6, U7, U8. Oh, 3 kali lompat berarti di sini. Berarti ini 3 kali dikalikan gitu loh. 3 kali dikalikan sama si rasionya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa yang namanya U8 itu adalah U5 dikali R-nya 3 kali. Berarti dikali R, dikali R, dikali R gitu ya. Ya, berarti bisa dituliskan dong. Ini R pangkat 3. U8-nya ada nggak? U8-nya ada nih 12. Sama dengan U5-nya 3/2 dikali R pangkat 3. Berarti R pangkat 3-nya 3/2-nya ke sana jadinya 12 dikali 2/3. Kakak tulis dulu 12 dikali 2/3. Kakak coret bagi 3 bagi 3 4. Oh, berarti R pangkat 3-nya adalah 8. Berarti R-nya adalah 2.
Tanya U10-nya. U10-nya dari 8 ke 10 itu berapa kali lompatnya? Oh, 2 kali lompat. Berarti kalau kita mau nyari U10, kita dari U8 aja ya. U10 sama dengan U8 dikali R-nya dikalikan 2 kali. Berarti R kali R kuadrat. U8-nya berapa? 12. Dikali R kuadrat. 2 pangkat 2. Kakak tulis dulu. 2 pangkat 2. Berarti 4 ya. Berarti 12 dikali 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 48. Nah, kayak barisan aritmatika tadi, kita akan nyari sekarang adalah jumlah N suku pertama. Atau kalau simbolkan tadi Sn ya, jumlah N suku pertama. Kalau di aritmatika, tadi jumlah N suku pertama ada rumusannya, di geometri juga ada. Nah, kakak akan langsung kasih rumusnya, kalau misalkan di geometri, Sn-nya itu adalah A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, kalau kalian misalkan nanya sama kakak, kak ini dapat dari mana? Nanti kalian bisa tanyalah sama kakak di Kuantum ya secara live. Kak ini rumus dapat dari mana? Harus nyari tahu ya, harus tanya itu. Gimana nih ceritanya bisa dapat rumusan ini? Kakak nggak akan bongkar di video ini karena terlalu panjang nanti. Tapi kakak kasih tips lagi. Kalau misalkan eh, barisan geometrinya itu berupa angka, biasanya itu nggak akan banyak-banyak karena angkanya nanti besar banget. Maka kalian tinggal tambahkan manual juga pasti ketemu. Oke, kakak kasih contoh ya, kakak kasih contoh. Oke, misalkan ada sebuah barisan geometri. Ada geometri diketahui suku kelimanya, misalkan U5-nya diketahui adalah 12. Dan suku ke-8-nya, U8-nya itu adalah 96. Ditanya berapakah jumlah 8 suku pertama? S8-nya berapa? Ini dikerjakan pakai rumus bisakah? Bisa, silahkan kalian coba sendiri. Ya, tapi kakak nggak akan kerjakan pakai rumus. Kakak akan coba kerjakan dengan cara tambah-tambahan biasa. Apakah lebih cepat apa enggak gitu ya, kita lihat. Oke, ini kan kita lihat U5-nya 12. Berarti kalau kakak tulis U1, U2, U3, U4, U5-nya. U5-nya adalah 12. U5, 12, U6, U7, U8. U8-nya adalah 96. Nah, tadi kan kita udah belajar cara nyari R. Nah, tapi kakak tunjukkan di sini. Sebenarnya kita bisa nyari R dengan cara dikira-kira aja. Karena kalau misalkan bentuknya angka begini, biasanya R-nya itu nggak jauh-jauh dari angka 2, 3, 4, 5 aja udah jarang. 2 sama 3 lah nggak jauh-jauh. Kita kira-kira aja. Ini 12 sama 96. 12 kalau kali 3, 36. 36 kali 3 udah lewatin 96. Belum nyampe ke 96. Ya nggak? Nah, berarti kemungkinannya ini adalah 2 rasionya. Coba-coba aja. Yuk kita kali 2 aja coba. Kalau 2 gimana? Kalau 2, 12 kali 2, 4. 24, 24 kali 2, 48. 48 kali 2 ternyata pas 96. Berarti ke kirinya itu mundur dong. Bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ya, 3 bagi 2. 3 bagi 2 itu adalah 3 per 2. 3 bagi 2 bagi 3 adalah 3 per 4. Ini kita tambahin manual aja. Cara nambahin manualnya gimana? Kita cari yang angkanya enak buat ditambahin. Yang mana? Oke, kakak tandain dulu ya. Kakak tambahin aja 6 sama 24. Ini jadinya berapa? 30. Terus 12 sama 48. Jadinya 60. Ya, sisanya tinggal ada 96 sama 3. Berarti 99 gitulah. Kita tambahin dulu. Yang pecahannya nanti dulu. Jadinya berapa ini? 9. Ini berapa? 9 tambah 9, 18. 189. Lebih dikit. Nah, lebih dikitnya berapa ini ya? Kita tinggal hitung. Lebihnya berapa? Lebihnya berapa? Ini 3 per 2 tambah 3 per 4. 3 per 2 itu 1,5. Berarti ini akan ditambahkan sama 3 per 2 atau 1,5. Dan ditambah lagi sama 3 per 4. 3 per 4 itu 3 bagi 4, 0,75. Berarti sama dengan berapa? Ya, 189 sama 1,5, 190,5. Tambah, kakak tulis dulu 190,5. Ditambah lagi 0,75. Berarti jadinya 191,25.
Inilah jawabannya, berarti 191,25. Kalau pakai rumus gimana Kak? Bisakah? Bisa. Kita tetap harus nyari yang pertama ya. Nanti masukinlah ke rumus yang di sini nih. Silahkan, kalian coba sendiri nanti. Oke, nah bagian terakhir dari geometri ini adalah kita akan ngomongin tentang geometri tak hingga. Kok go sih? Maksudnya geometri ya. Mohon maaf. Geometri tak hingga. Nah, kalau kita ngomongin geometri tak hingga tuh geometri yang gimana sih? Geometri tak hingga itu adalah ciri-cirinya adalah barisan geometri yang rasionya antara -1 sampai 1, tapi bukan 0 gitu ya. Antara -1 sampai 1 tapi bukan 0. Rasionya ini antara -1 sampai 1 tapi bukan 0. Syaratnya ini nggak boleh 0 ya, karena kalau 0 udah langsung mandekin. R-nya nggak boleh 0. Contohnya gimana? Oke, contoh geometri tak hingga ini misal kakak punya gini. 4 ditambah 2 tambah 1 tambah setengah ditambah seperempat dan seterusnya. Ini hasilnya berapa? Ini kan seterusnya ini makin kecil terus sampai hampir nol tapi nggak pernah nol gitu lah. Limit mendekati nol gitu ya, hampir nol. Nah, ini gimana cara ngitungnya kalau begini? Cara ngitungnya kalau begini, ini dituliskan dengan cara S tak hingga. Ada rumusnya ya, S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Lagi-lagi, silahkan tanya kakak-kakak di kuantum, ini dapat dari mana ini kak? Bisa ketemu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A itu apa? A itu adalah yang pertamanya atau U1-nya. Langsung kita hitung, berarti S tak hingganya itu adalah A per 1 min R. A-nya berapa? Udah ada, 4. Per 1 min R-nya yang nggak ada sekarang. Nah, kita harus cari R-nya dulu berapa. Kakak habis dulu deh. Cara nyari R-nya gimana? Nyari R-nya, kita lihat dari 4 ke 2, 2 ke 1. Ini kira-kira dikali berapa nih? Oh, ini kali setengah. Berarti rasionya setengah atau R-nya setengah. Berarti S tak hingganya itu adalah A-nya 4 per 1 min R-nya berapa? R-nya setengah. Sama dengan 4 per 1 min setengah berapa? Setengah. 4 dibagi setengah, berarti 4 dikali 2 gitu ya. Sama dengan, kakak saja langsung 4 bagi setengah itu 4 kali 2 sama dengan 8. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Kalau mau tanya kenapanya, silahkan tanya kakak-kakak di Kuantum. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Kakak udah siap beberapa soal latihan, silahkan kalian screenshot nanti ya. Kakak akan scroll pelan-pelan, ini soal nomor 1, soal nomor 2, dan seterusnya. Kakak akan scroll pelan-pelan biar kalian bisa foto dan atau pause pada saat nanti mau mengerjakan. Sekarang kita mulai pembahasan dari soal nomor 1 dulu. Nah, soal nomor 1 kita lihat soalnya apa? Soal nomor 1 bilang, suku ke-6 dan 12 barisan aritmatika berturut-turut 35 dan 65. Oke, suku ke-6 dan 12. Kakak tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-6-nya adalah 35. Dan suku ke-12-nya
7, 8, 9, 10, 11, 12. Suku ke-12-nya adalah 65. Yang ditanya, berapakah suku ke-52? Berarti ini kalau diterusin, berapa suku ke-52? Gimana caranya? Sama kayak tadi sebenarnya. Kita bisa main, kita cari bedanya dulu. Dari 6 ke 12 berapa kali lompatnya? Yuk kita hitung. Dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 6 kali atau gampangnya 12 dikurang 6 gitu ya. Dia 6 kali lompat atau 6 kali ditambahkan bedanya. Berarti yang namanya U12 itu sama dengan U6 ditambah 6 kali beda. U12-nya udah ada 65. Sama dengan U6-nya 35 ditambah 6 kali beda. Berarti berapa kalau dikurangin? 30 sama dengan 6 kali beda. Berarti bedanya adalah 5. Oke, berarti sekali lompatnya 5 ya. Ini kurang enak dilihat angka 5-nya 5. Nah, sekarang gimana kita nyari U ke-52? Nah, sama kayak tadi. Kita bisa mulai dari angka 6, U6 atau U12. Ya, yang lebih dekat aja lah ya, U12. U12 ke 52. Kira-kira berapa kali lompat? Bisa kita hitung manual, bisa kita kurangin aja 52 dikurang 12. Maka dia 40 kali. Dia 40 kali lompat atau 40 kali ditambah beda. Berarti kalau kita mau nyari U52 sama dengan U12 ditambah 40 kali beda. Sama dengan U12-nya berapa? U12-nya 65. Ditambah 40 kali bedanya 5. Sama dengan 65 ditambah 40 kali 5, 200. Berarti hasilnya sama dengan 265. Nah, berarti jawabannya adalah 265. Oh iya, kakak hanya akan kerjakan soal-soal yang kakak tandain kuning di nomornya ya. Yuk, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada mana kita yang kuning? Tadi ada soal nomor 5. Soal nomor 5 agak menarik nih. Jumlah n suku pertama. Deret aritmatika adalah Sn sama dengan ada rumusnya tuh. 6n kuadrat min 3n. Oke, kakak tulis dulu ya. Sn sama dengan 6n kuadrat dikurang 3n. Ditanya suku ketujuh. Loh, ini Sn kok suku ketujuh? Nah, ini. Di sini kakak akan kasih ini yang dulu apa pemahaman bahwa yang namanya jumlah suku pertama atau S1. S1 berarti jumlah satu suku pertama. U1 doang. Kalau S2 atau jumlah dua suku pertama berarti U1 tambah U2. Kalau S3 jumlah 3 suku pertama berarti U1 tambah U2 tambah U3. Di sini kita bisa main berarti. Cara mainnya gimana? Oke. Kita punya Sn sama dengan 6n kuadrat dikurang 3n. Berarti kalau S1, n-nya 1 dong. Berarti sama dengan 6 dikali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1. Berarti S1-nya 6 kali 1 kuadrat, 6 kali 1, 6, dikurangi 3, jadinya 3. S1-nya 3. Nah, S1 kan sama dengan U1. Oh, berarti kita tahu nih dari sini U1-nya adalah 3. Sekarang kita masuk ke S2. S2 berarti kan N-nya 2. Berarti 6 dikali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2. Sama dengan 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat itu 4. Berarti 6 kali 4, 24. Kakak tulis dulu. 24 dikurangi 3 kali 2, 6. Sama dengan 24 dikurang 6 berarti 18. Oh, di sini kita tahu. S2-nya kan 18. S2 tadi kan katanya U1 tambah U2 nih. Berarti S2 sama dengan U1 tambah U2 sama dengan 18. U1-nya kan 3. Berarti karena U1-nya 3, berarti 3 ditambah U2 sama dengan 18. Berarti U2-nya berapa? U2-nya 18 kurang 3 berarti 15.
Ditanya suku ketujuh kan, U7. Nah, ini udah enak nih. Kan kita udah tahu yang namanya U1-nya 3, U1-nya 3, U2-nya 15. Kan udah kelihatan bedanya, ya nggak sih? 3 ke 15. Berarti tambah berapa? Tambah 12. Ditanya tek 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 tek, ditanya U7. Oke, kita bisa mainin dong. U7. U7 itu sama dengan kita main dari U2 ya. U2 ditambah berapa kali lompat? 2 ke 7, 5 kali. Berarti 5 kali beda. Sama dengan U2-nya berapa? U2-nya adalah 15 ditambah 5 kali beda. Bedanya berapa? Bedanya 12. 5 kali 12 itu 60 ya. 60 dikali 60 ditambah 15 berarti sama dengan 75. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 75. Oke, ini jawaban yang benar 75. Yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang udah kakak tandain. Tadi 15. Habis ini berarti nomor berapa yang tandain? Nomor 9. 159. Nah, tuh. Aritmatika nggak tuh? Oke, kita lihat soal nomor 9. Diketahui suku kedua dan suku keenam, deret geometri, soalnya geometri tapi ini ya, suku kedua dan suku keenam, Kak tulis dulu, berarti U2-nya sama U6-nya berturut-turut adalah 6 dan 96. Oke, suku kedua sama suku keenam, Kak tulis U2, U1, U2-nya 3, 4, 5 sama U6-nya ya. Diketahui berturut-turut U2-nya adalah 6, U2-nya 96. Ditanya jumlah 5 suku pertama, berarti S5 ya, U1 sampai U5. Oke, kita lihat. Kayak kakak bilang tadi ini bisa pakai nyari R-nya bisa pakai apa? Rumus boleh, tapi kakak mau coba kita mau tebak-tebakan aja. Karena rasionya kalau pakai angka begini nggak jauh-jauh dari 2 atau 3. Coba 2 dulu deh. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. Kali 2, 96. Cocok. Berarti ini pasti 3. Ditanya 5 suku pertama kan? S5 kan? Jumlah 5 suku pertama. Kok nyoretnya gitu sih? Nah, maksudnya ini ya. Jumlah 5 suku pertama. Berarti S5. Berarti U1 sampai U5 kan? Udah ketahuan. U1 sampai U5. Berarti U1, U2, U3, U4, U5. Sampai sinilah dia dihitung. Tambahin semua. Pakai rumus? Monggo. Kakak milih untuk nambahin manual. Karena angkanya enak ditambahin manual ya. Kita hitung aja. 6 sama 24. Jadi 30. Terus 12 sama 48 jadi 60. Kalau ditambahin 90 dong, tambah 3. Berarti total semuanya 93. Udah selesai. Jawabannya yang benar adalah 93. Kok nggak ada? Ada nggak? Ada deh 93. Kakak sampai ngeliatnya 96 tadi ya. Ternyata ada 93. Itu soal nomor 9. 159. Itu yang boleh dijawab. Berarti nomor berapa selanjutnya? Wah, ketebak ya. Geometri 13. Nah, sorry, aritmatika polanya. Nomor 13 ini soalnya geometri lagi ternyata. Oke, kita lihat nomor 13. Nomor 13, jumlah penduduk setiap kota setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut perhitungan, pada tahun 2050 nanti akan menjadi 3,2 juta orang. Suatu kota ini. Oke, ini berarti pada tahun 2000 jumlah penduduknya itu baru mencapai berapa ribu orang. Wah, ini mah tinggal hitung-hitung manual juga selesai ini kan. Oke, kita lihat. Ini kan setiap 10 tahun ya, dimulai karena angka yang kecil, tahun paling kecil kan 2000. Ya udah, ini pada tahun 2000, ini tahunnya 2000. Nah, itu katanya gimana harusnya kira enak ya? Gini aja lah ya. Coba. Ini pada tahun 2000 penduduknya kita nggak tahu berapa. 2010 karena hitungannya setiap 10 tahun maka kita tambahin 10 10. 2010, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Di tahun 2050 katanya
Penduduknya 3,2 juta. Kakak tulis 3,2 juta orang. Berarti kalau setiap 10 tahun nambah 2 kali lipat, di tahun 2040 pasti setengahnya dong. 1,6 juta. Udahlah ini gampang banget. Ya, bagi dua lagi. 1,6 bagi 2, 800 ribu. Ya, 800 ribu. Berarti yang di sini setengahnya lagi. 400 ribu. Setengahnya lagi di sini 2010. 200 ribu. Dan yang 2000 berarti di sini yang mau kita cari adalah 100 ribu. Oke. Berarti pada tahun 2000 itu baru mencapai 100 ribu orang. Itu soal nomor 13. Dan yang terakhir kita bahas yaitu soal nomor 17. Waduh, apa ini soal 17? Jika X, Y, Z membentuk barisan geometri dengan suku-suku positif yang berbeda, maka 1/X log Y ditambah 1/Z log Y. Wah, ini menarik. Jawabannya berapa? Tahu-tahu soal barisan deret, tahu-tahu ada geometri, ada logaritmanya. Oke, it's okay. Kita lihat. Kita lihat. Soalnya yang diminta 1/X log Y. Kakak langsung tulis saja 1/X log Y itu kan berarti Y log X. Ya. Ditambah sama 1/Z log Y. Berarti Y log Z. Ini kakak langsung ubah bentuk soalnya ya. Oke. Tapi informasinya, oke, kakak geser dulu yang ini. Oke. Kok gini? Kakak geser dulu. Kok gini sih? Alah, tempe ngawur. Saya, ini kakak geser dulu. Ah, mohon maaf, bahasa Jawanya keluar dikit. Oke, ayo kita lihat. Dibilang bahwa X, Y, Z membentuk barisan geometri. Apa artinya kalau X, Y, Z membentuk barisan geometri? X, Y, Z membentuk barisan geometri. Berarti X, Y, dan Z ini adalah barisan geometri. Apa artinya? Nah, di sini kita bisa cari R-nya. R-nya apa? Karena dia barisan geometri, berarti Y per X sama dengan R-nya kan? Sama dengan Z per Y. Ini juga R. Yang nilainya sama dengan R. Tapi nggak usah tulis R-nya ya. Ini kalau kakak kalikan silang, kakak kali silang, jadinya maka Y kuadrat sama dengan XY. Buat apa ini? Nggak tahu juga buat apaan ya. Tapi ya ini kan informasi dari deret geometri. Nah, baru kita coba kerjain soalnya. Yuk kita kerjain soalnya. Kakak coba kerjakan soalnya. Dia bilang Y log X ditambah Y log Z. Sifat logaritma kalau penjumlahan. Apa namanya? Bilangan pokoknya udah sama. Berarti jadinya Y log XZ. Berarti sama dengan Y log XZ itu kan Y kuadrat. Nah, Y log Y kuadrat. Berarti pangkatnya ke depan 2 kali Y log Y. Y log Y itu kan nilainya iya pinter 1. Berarti sama dengan 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 2. Nah, jawaban yang benar itu adalah 2. Nah, berarti kita belajar hal baru nih dari soal nomor 17. Bahwa dalam geometri berlaku kalau tiga ini, yang tengah kuadrat sama dengan X kali Y. Kira-kira kalau di aritmatika ada kayak ginian juga nggak ya? Jangan-jangan ada ya? Wah, kita coba kita lihat ya. Kalau kakak punya 3 suku ini di luar soal nomor 17 ya, gimana? Kakak geser aja ke sini. Serat ya. Nah, ini di luar soal nomor 17 lagi-lagi. Misalkan ada 3 buah bilangan A, B, C, dan dia membentuk deret aritmatika, maka B min A itu kan sama dengan beda. Jangan pakai ABC kali ya, ntar ketuker ya udah kakak ganti kalimatnya. PQR, PQR, PQR. Biar nggak nyaru sama B aja, beda gitu ya. PQR. Misalkan ini P. Oke, kakak ganti ini PQR. P, Q, R. Ini adalah membentuk barisan aritmatika. Ini membentuk barisan aritmatika.
Maka berlaku dong. Bedanya adalah Q min P. Berarti Q min P itu sama dengan beda. Yang nilainya sama dengan R min Q. Ya enggak? Berarti kalau dikumpulin, ini 2Q nih. 2Q sama dengan P plus R. P plus R sama dengan 2Q. Ya, ini ada hubungannya nih sama tadi yang apa? SNS. Nanti mungkin bisa Kak Ian atau Kak Kris atau Kak Ilham mungkin bisa menjelaskan ini ya. Ini, kalau di geometri berlakunya Y kuadrat sama dengan XY. Kalau di geometri ini berlaku nih yang ini nih. Tapi ini jangan dihafal ya. Y kuadrat sama dengan XY. Ini di geometri. Kalau di aritmatika berlakunya begini. 2Q sama dengan P plus R. Nah, coba dirasa-rasain. Dirasa-rasain tuh. Kalau aritmatika kan jumlah-jumlahan, penjumlahan. Kalau geometri kali-kali ya. Kenapa bisa begitu tuh? Ya, oke. Tadi 1, 5, berapa lagi? 9, 13, 17. Udah habis soalnya yang kakak bahas. Jadi sisanya silahkan kalian kerjakan sendiri. Tadi kakak udah scroll pelan-pelan dari atas sampai bawah. Silahkan diulang ke situ buat latihan soalnya. Oke? Kalau gitu kakak tutup video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.